Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, terus kita sampaikan, kita ekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hingga detik ini umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, dan dalam keadaan iman dan Islam insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayatnya ayat kedua, di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman dalam ayat tersebut, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu menganggap diri mereka beriman atau diri mereka itu hanya mengucapkan amanna, mereka mengucapkan atau mengakui bahwa dirinya adalah beriman, lantas tidak diuji lagi oleh Allah. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Bahwa ketika kita menganggap diri kita ini beriman, ketika hati kita terpaut kepada iman kepada Allah dan kepada yang 6 dari Allah, kemudian malaikat, kemudian pada kitab-kitabnya Allah, kemudian pada Rasulullah, pada takdir, pada hari kiamat juga takdir baik dan buruknya Allah, qada-qadarnya Allah. Maka salah satu konsekuensi kita sebagai muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah adalah akan diuji oleh Allah. Nah ini, ketika posisi kita merasa diri kita beriman, hati kita mengakui kalau kita ini beriman, mengiktikadkan dalam hati kita ini beriman, maka jangan lupa bahwasanya Allah juga akan memberi kita ujian-ujian. Dalam rangka apa? Dalam rangka karena Allah sayang kepada kita, karena Allah pengen kita naik kelas. Seperti yang terjadi saat ini, saudara-saudaraku sekalian. Jika kita lihat di seluruh belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, ternyata Allah sedang sayang kepada kita, kemudian Allah memberi kita sebuah ujian. Karena rasa sayangnya Allah yang Allah berikan kepada hambanya itu tidak selalu bentuknya manis. Tidak selalu enak di hati kitanya. Tidak selalu bentuknya yang baik-baik saja di mata manusia. Bahkan bisa jadi apa yang Allah berikan kepada kita yang bentuknya tidak manis, yang bentuknya tidak baik menurut mata manusia, menurut hati manusia, bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi Allah. Contoh, saat ini kita kadang sering menganggap bahwasanya apa-apa yang Allah kasihkan kepada kita yang berupa kebaikan, apa-apa yang Allah kasihkan kepada kita yang berupa hal-hal yang positif-positif di mata manusia adalah sebuah rahmat Allah, sebuah kebaikan dari Allah. Padahal bisa jadi apa yang Allah timpakan kepada kita yang berupa positif atau yang baik-baik tadi itu malah itu bukan sebuah rahmat, tapi malah bisa jadi itu sebuah istidraj atau murkanya Allah karena kita tidak dekat kepada Allah. Namun demikian, apapun yang Allah kasih kepada kita, ingatlah, jika kita merasa diri kita ini beriman, ingatlah bahwa Allah akan terus menguji kita. Ya. Bahkan ada bahasa mayuridillah bihi khair yufaqihu fiddin. Ada lagi, barang siapa orang yang diberi oleh Allah sebuah kebaikan, maka dia akan dipahamkan tentang ilmu agama. Ada lagi, barang siapa yang oleh Allah ingin diberi kebaikan, maka dia akan dikasih sebuah ujian-ujian dalam hidupnya. Tidak henti-hentinya ujian akan diberikan. Dalam rangka apa? Karena Allah pengen kita ini menjadi orang yang lebih sabar. Karena Allah pengen kita ini menjadi orang yang lebih pasrah, lebih tawakal kepadanya. Tinggal bagaimana respon kita dalam menyikapi ujian yang datang kepada kita. Terkadang malah ujian itu besar kecilnya ditentukan oleh respon kita dalam menyikapi ujian tersebut. Ada orang yang hilang pulpen, tapi marahnya minta ampun. Ada orang yang hilang puluhan juta rupiah, tapi dia tetap santai. Nah, di sini letak besar kecilnya ujian yang Allah berikan kepada kita itu tergantung pada hati kita, pada diri kita dalam merespon atau menyikapi ujian tersebut. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sekarang ada musim COVID-19 yang datang kepada kita. Ini merupakan ujian juga untuk kita sebagai umat Islam. Bagi orang yang kebaikannya sudah banyak, maka oleh Allah ditimpa lagi, ya diterpa lagi dengan ujian-ujian yang berupa penyakit wabah corona ini. Supaya apa? Supaya dia lebih makin naik, makin tinggi tingkat keimanannya. Bayangkan saja, di balik sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, selalu ada hikmah di belakangnya. Kita lihat, adanya virus corona
telah membuat sebagian dunia ini menjadi pulih seperti semula. Nature returns, gitu ya. Alam sudah mulai kembali. Kita lihat di Italia, di Mesir, di Perancis, orang-orang yang tadinya berkerumun di pinggiran pantai, saat ini mereka diam di rumah. Ya, stay at home, menjaga jarak, social distancing, physical distancing. Gara-gara itu ternyata pantainya jadi bersih. Gara-gara pantainya bersih, akhirnya banyak sekali lumba-lumba yang ke pesisir. Banyak sekali hewan-hewan laut yang kemudian bebas mereka jalan-jalan gitu ya sampai ke pinggiran pantai. Di Singapura juga sama. Taman-taman yang biasanya didominasi oleh manusia, saat ini taman-taman tersebut ketika masa social distancing, masa stay at home bagi sebagian masyarakat dunia, akhirnya taman-taman itu tidak lagi berpolusi. Karena tidak ada yang buang sampah sembarangan. Akhirnya di situ binatang-binatang itik dan sebagainya itu bebas. Artinya ujian yang datang kepada kita, mari kita tanggapi dengan seringan-ringannya. Mari kita tanggapi dengan pasrah tawakal kepada Allah. Karena itu merupakan rasa sayang Allah kepada kita supaya kita ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Supaya hidup kita ini menjadi lebih baik lagi. Bayangkan, gara-gara ada COVID-19, banyak masyarakat dunia yang rajin cuci tangan. Banyak masyarakat dunia yang rajin menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan itu adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah ajaran, aturan yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Jika umat muslim kita lihat, di setiap kitab-kitab fikih di bab pertamanya adalah bab toharoh atau bab bersuci. Saking pentingnya kebersihan, saking pentingnya bersuci, maka disimpanlah oleh para ulama jumhur ketika itu di bab yang paling depan. Ini gara-gara ada corona, luar biasa. Di mana-mana menyediakan tempat cuci tangan. Di masjid, kalau ada yang di masjid. Di depan swalayan, di depan minimarket, ya, di depan toko-toko, di tempat-tempat umum, bank, ATM, dan sebagainya. Luar biasa. Sehingga masyarakat dunia saat ini banyak yang peduli terhadap kebersihan. Banyak orang yang menggunakan masker. Banyak orang yang menggunakan kesempatan ini menjadikan meningkatnya ekonominya. Banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmah yang ada di balik ujian Allah yang berupa corona ini. Maka hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi jangan mengira wahai manusia ketika engkau mengatakan kami telah beriman, lantas Allah tidak mengujinya kembali. Ingat ketika kita beriman, ketika hati kita mengiktikad dan kalau kita beriman, ingatlah akan ada ujian Allah yang datang kepada kita. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu menghindar, hadapi dengan respon yang ringan, hadapi dengan respon yang serius tapi ringan, hadapi dengan respon tawakal, pasrah kepada Allah dengan ikhtiar-ikhtiarnya, dengan doa-doanya. Insya Allah, dan bagi Allah semua ujian yang diberikan kepada manusia tidak akan lebih dari luar kemampuan manusia itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya Allah ini yang terbaik buat kita. Insya Allah akan banyak sekali hikmah-hikmah yang akan kita dapat, yang akan kita lihat pasca dan sampai sekarang sampai nanti pasca adanya corona. Insya Allah akan banyak sekali. Ya, terus husnudzon kepada Allah. Kita sebagai orang beriman jangan mudah putus asa. Kita sebagai orang beriman jangan mudah bersuudzon kepada Allah dan juga kepada makhluknya, terutama kepada manusia yang lainnya. Jangan. Ingatlah, nikmati ujian ini ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan jangan salah, terkadang kita ini gampang ingat Allahnya itu ketika kita diuji sama Allah. Ketika kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, terkadang mungkin kita lupa sama Allah. Makanya Allah memberi kita ujian supaya kita ini ingat kepada Allah. Makanya Allah memberikan kita ujian ini supaya kita ini gampang untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, astagfirullah, a'udzubillah, la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah, dan seterusnya. Allahu akbar. Jadi cara Allah mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, biasanya Allah menimpakan sebuah ujian kepada kita. Berat ringannya ujian itu tergantung kepada respon kita dalam menyikapi ujian yang datang kepada kita. Besar kecilnya ujian, berat ringannya ujian, itu tergantung kita meresponnya. Jika kita merasa, jika sadar bahwa ujian itu datangnya dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya.
Maka yakinlah jika Allah yang memberi ujian, selalu ada hikmah besar, ada pelajaran besar, ada keberuntungan besar bagi orang-orang yang yakin bahwa Allah itu maha segalanya, bahwa Allah itu maha pemberi solusi atas apa-apa yang Allah berikan. Insya Allah, mari kita sama-sama minta kepada Allah untuk dijadikan hati ini peka terhadap ujian, bahwasanya ujian dari Allah terhadap apapun yang menimpa kita, yang hidup di sekitar kita, yang baik, yang tidak baik, yang manis, yang pahit dan sebagainya, itu semata-mata dari Allah semata. Supaya kita balik lagi kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semua milik Allah, termasuk corona juga milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami juga nanti akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kembalinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.